Selamat pagi adik-adik, selamat pagi kakak-kakak. Wah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi nih. Yuk, siapin hati dan pikiran kita memulai sekolah minggu kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, ayo 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 cepatlah. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, seminggu belakangan ini kita udah melewati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Betul ya kakak-kakak? Nah. Banyak banget nih yang udah kita alamin. Ada yang baru kenaikan kelas, terima rapot. Ada yang baru kelulusan. Pasti adik-adik senang banget ya. Semua kita dapat dari berkat Tuhan. Makanya meskipun kita sekolah minggunya masih online, kita harus tetap bersukacita dan tetap harus menikmati penyertaan Tuhan. Yuk kita masih bangkit berdiri, kita nyanyi hari ini kurasa bahagia. Semangat ya. Hari ini
yang menyedihkan hati Tuhan, hati orang tua, dan hati sesama kita. Maka pada hari ini mari kita mengaku dosa-dosa kita dengan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Petunjuk hidup baru dan bermazmur yang diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang selanjutnya Mazmur 14 ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik. Shalom, apa kabar? Ya, Kakak Evi berharap kita semuanya tetap sehat, semangat ya untuk mendengarkan cerita yang baru pada pagi hari ini. Nah, kalian masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, tentang bagaimana Tuhan sangat baik menolong bangsa Israel di dalam peperangan melawan orang Amalek. Nah, di situ ya Tuhan luar biasa bekerja ya lewat Bapak Musa sehingga orang Israel bisa diselamatkan dan bisa menang atas peperangan melawan orang Amalek.
Itu karena apa? Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Dan sekarang ini kita masih mendengarkan bagaimana Tuhan ya mau memakai bangsa Israel menjadi anak yang sangat dikasihi. Ya, bangsa yang sangat dikasihi. Lewat Bapak Musa, Tuhan memberi pesan kepada orang Israel untuk berkumpul di bawah Gunung Sinai. Nah, mereka itu berjalan dan terus berjalan sehingga sampai di kaki Gunung Sinai. Mereka berkumpul dan Tuhan berpesan supaya orang-orang Israel ini menyucikan dirinya, menguduskan dirinya. Ya sama ya, kalau kita mau ibadah, kita mau datang berdoa sama Tuhan, biasanya harus mandi yang bersih, ya kan? Pakai baju yang rapi untuk menghadap kepada Tuhan. Nah, seperti itu juga pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel lewat Bapak Musa. Tuhan berpesan supaya hari pertama dan hari kedua orang Israel itu betul-betul menjaga dirinya supaya bersih, ya, tidak berbuat yang tidak baik. Semuanya harus baik di mata Tuhan. Dan mereka harus mencuci pakaian mereka sampai bersih. Pada hari yang ketiga, Tuhan akan turun dan bertemu dengan bangsa Israel. Seperti itu ya, adik-adik. Itu yang dilakukan. Jadi Musa itu memberi pesan. Tuhan berpesan supaya kalian itu menjaga diri, ya, menyucikan diri kalian. Sehingga pada saat kita menghadap sama Tuhan, kita sudah bersih, tidak ada yang kotor. Tuhan mau kita menghadap kepada Dia itu dengan penuh kebaikan, penuh kesucian. Nah, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka semua mendengar, taat kepada perintah apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan lewat Bapak Musa. Wah, ternyata Tuhan ini betul-betul memperhatikan orang Israel ya adik-adik. Nah, saking diperhatikannya dan mau dipilih menjadi bangsa yang betul-betul sangat dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau memberikan peraturan supaya bangsa Israel ini betul-betul mendengar dan taat perintah Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi bangsa yang dikasihi, ya, bangsa yang disayangi dan diberkati Tuhan. Nah, lewat Bapak Musa, ya, Tuhan memberikan 10 perintah kepada orang Israel. Nah, perintahnya apa aja? Yang pertama, hanya ada satu Tuhan. Yang kedua, jangan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya ada satu Tuhan. Jadi ini betul-betul diulang ya. Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian yang ketiga, jangan sembarangan menyebut namanya Tuhan. Keempat, perintah yang keempat itu menghormati hari Sabat. Jadi betul-betul menghentikan semua pekerjaan dan datang berdoa kepada Tuhan. Kemudian perintah yang kelima itu menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, perintah yang keenam itu jangan membunuh sesama. Yang ketujuh, ya, harus setia kepada pasangan, kepada istri atau kepada suami, ya, bagi orang Israel yang sudah menikah. Kemudian yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berbohong.
Nah, perintah yang terakhir adalah jangan mengambil apapun milik orang lain. Nah, itu semua perintah yang Tuhan kasih lewat Bapak Musa kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu betul-betul mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga bangsa Israel ini betul-betul menjadi bangsa yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Dan Tuhan berjanji akan selalu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Ia meminta, kemudian setelah memberikan perintah itu, ya adik-adik, Tuhan meminta supaya umat Israel atau bangsa Israel ini membuat kemah suci untuknya, dan di situ mereka datang menyembah kepada Tuhan. Nah, jadi luar biasa penyertaan Tuhan ya. Mulai dari tanah Mesir, dalam perjalanan disiapkan segala sesuatunya, dalam peperangan diberikan kemenangan, dan sekarang diberikan peraturan supaya bangsa Israel tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kalau mama dan papa kasih perintah sama anak-anaknya, terus anak-anaknya mendengar apa yang papa dan mama perintahkan, biasanya papa dan mama bagaimana? Pasti semakin disayang anak-anaknya, iya kan? Yang mau mendengarkan dan mau selalu menuruti perintah mama dan papa, sudah pasti akan disayang oleh papa dan mama. Demikian juga bangsa Israel. Kalau mendengar dan menuruti peraturan atau perintah dari Tuhan, pasti Tuhan juga akan selalu menyayangi dan memberkati bangsa Israel. Nah, demikian cerita kita adik-adik. Judul cerita kita hari ini adalah 10 perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Di sini ada 2 bacaan. Sabar ya, agak panjang nggak apa-apa ya. Bacaan yang pertama itu dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Bacaan yang kedua dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kita baca yang pertama dulu. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun, dan orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Bacaan yang kedua, pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ya, kita mulai. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, adik-adik, kita selesai membaca Alkitab. Sekarang kita sama-sama berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, sekarang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Disayang Tuhan. Yang semangat ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yuk kita bernyanyi bawa persembahan. Bawa
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun kami hanya beribadah lewat online saja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami selalu. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami dalam pertumbuhan, pendidikannya. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik yang sudah menerima rapot mereka atau masih menunggu nilai mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Sekarang kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan berikan mereka juga hikmat dan kebijaksanaan dalam mengurus dan mendidik kami. Biarlah ya Tuhan, mereka bisa membimbing kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu semua permasalahan yang ada di negara kami. Tuhan akan mengutus pemerintahan agar mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada di negara kami ini hanya dengan mengandalkan Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, sekolah minggu kami. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai pelayan-pelayan-Mu bisa mengabarkan Injil kepada adik-adik kami dan kepada semua orang Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan ya. Dan selalu rajin cuci tangan. Selamat hari Minggu semuanya.